Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak didik hebat? Semoga dalam keadaan baik semua ya, dan tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menyebutkan macam-macam sholat fardu dan dapat mempraktikkan tata cara sholat fardu. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan membahas tentang sholat fardu kelas 2 SD pada elemen fikih. Baik, apakah anak-anak ibu di sini sudah bisa mengerjakan sholat fardu? Atau apakah anak-anak ibu sudah pernah mengerjakan sholat fardu? Baik, mari kita bahas materi berikut ini. Baik, di sini anak-anak ibu bisa melihat bahwa sholat menurut bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun untuk sholat terdiri dari 5 waktu. Nah, ada sholat zuhur yang berjumlah rakaatnya yaitu sebanyak 4 rakaat. Sholat asar berjumlah 4 rakaat. Sholat maghrib berjumlah 3 rakaat. Sholat isya berjumlah 4 rakaat dan sholat subuh berjumlah 2 rakaat. Anak-anak ibu, sholat fardu dikerjakan dalam sehari semalam, totalnya sebanyak 17 rakaat. Nah, sholat itu adalah tiang agama. Sholat hukumnya wajib bagi seorang muslim. Tujuan kita mendirikan sholat agar kita termasuk menjadi anak-anak yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak hebat, sudahkah anak-anak ibu bisa mengerjakan sholat? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai syarat wajib sholat. Baik, syarat yang pertama yaitu harus beragama Islam. Nah, orang-orang yang non-muslim atau orang yang tidak beragama Islam tidak wajib melaksanakan sholat. Baik, anak-anak ibu, jadi sholat itu wajib hukumnya hanya kepada seorang muslim. Syarat yang kedua yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, ketika seseorang sedang mengalami haid dan nifas akibat karena melahirkan, maka orang tersebut tidak wajib melaksanakan sholat. Syarat yang ketiga yaitu berakal. Nah, berakal yaitu seseorang yang tidak dalam kondisi seperti mabuk atau gila, namun dia bisa berpikir waras. Nah, yang keempat, syarat yang keempat yaitu baligh. Nah, sholat wajib hukumnya bagi seorang muslim yang sudah mencapai baligh. Namun jika masih bayi atau anak-anak yang belum mencapai baligh, maka tidak wajib sholat tersebut dilaksanakan oleh orang tersebut. Nah, selanjutnya syarat yang kelima, telah sampai dakwah Islam kepada dirinya. Artinya dia sudah mengerti bahwa ada perintah untuk mengerjakan sholat terhadap semua muslim. Yang keenam, terjaga. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai syarat sah sholat. Yang pertama, syarat sah sholat itu suci dari hadas. Nah, seseorang jika melaksanakan sholat, ia harus suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Nah, hadas kecil bisa kita sucikan dengan cara berwudu. Sedangkan untuk mensucikan dari hadas besar bisa kita lakukan dengan melaksanakan mandi. Nah, syarat sah sholat yang kedua yaitu suci badan, pakaian, dan tempat. Anak-anak, kita harus memastikan sebelum kita sholat bahwa pakaian yang kita gunakan dan tempat untuk kita laksanakan sholat memang benar-benar suci dari segala najis. Karena jika tempat kita sholat dan badan ataupun pakaian yang kita gunakan tidak suci, maka sholat yang kita laksanakan tidak sah. Oke, berikutnya, syarat yang berikutnya yaitu menutup aurat. Nah, bagi seorang perempuan, ketika sholat bisa kita menggunakan mukena supaya aurat kita tertutup seluruhnya. Adapun aurat seorang wanita itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Oke, untuk aurat laki-laki batasnya dari pusar sampai ke lutut. Namun ketika kita sholat, alangkah baiknya ya kita sholat dengan berpakaian yang rapi dan bersih.
serta suci. Syarat sah sholat yang berikutnya yaitu menghadap kiblat. Adapun menghadap kiblat yaitu kita sholat mengarah kepada Ka'bah. Syarat yang berikutnya yaitu sudah mengetahui waktu sholat. Mengetahui waktu sholat di sini artinya kita sudah mendengar azan. Azan adalah pertanda masuknya waktu sholat. Nah, ketika azan sudah berkumandang artinya waktu sholat sudah masuk. Nah, ini adalah syarat sah sholat. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 yang harus kita perhatikan saat akan melaksanakan sholat. Berikutnya rukun sholat. Rukun sholat terdiri atas 13 rukun. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, keempat membaca surah Al-Fatihah, kelima rukuk serta tumakninah, keenam iktidal serta tumakninah, ketujuh sujud 2 kali serta tumakninah, 8 duduk antara 2 sujud dan tumakninah, 9 duduk tasyahud akhir, 10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca sholawat, 12 mengucapkan salam, dan terakhir tertib. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh gerakan sholat. Yang pertama ini kita berdiri tegak dengan membaca niat. Kemudian setelah membaca niat, kita melaksanakan takbiratul ihram. Nah, berikutnya setelah melaksanakan takbiratul ihram, kita membacakan Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, kita ruku, dan setelah ruku ada iktidal dan terakhir dan kemudian sujud. Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud, lalu kemudian tasyahud awal dan tasyahud akhir, dan yang terakhir dengan salam. Nah, anak-anak hebat, terakhir kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD ini anak ibu silakan mengerjakan dengan cara menjodohkan atau mencocokkan gerakan sholat dengan rukun sholat. Nah, yang berikutnya anak-anak ibu juga silakan mengerjakan beberapa soal yang telah ibu sajikan ini, soal objektif pilihan ganda. Silakan dipilih yang menurut anak-anak ibu yang paling benar dengan cara memberikan tanda silang. Selamat mengerjakan.